ini saya akan menceritakan salah satu kiriman cerita dari teman saya sendiri. Ya, waktu saya ajak ngobrol di sini katanya malu, katanya pengen diceritain pengalamannya di sini. Ya, seperti biasa, untuk nama, lokasi, dan tempat akan saya samarkan untuk kepentingan bersama. Tak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sebut saja di sini namanya Mas Bowo. Mas Bowo ini mempunyai istri, namanya Bu Rini. Mas Bowo dan Bu Rini ini kesehari-hariannya ini menjahit. Saking tekunnya mereka berdua, akhirnya mereka bisa kebeli rumah dan membeli sepeda motor. Karena mereka berdua ini sangat rajin menjahitnya ya. Dan akhirnya suatu hari si Mas Bowo ini jalan-jalan di sekitar rumahnya. Dan Mas Bowo ini mempunyai inisiatif pengen membuka toko sembako. Padahal di sebelahnya rumahnya Mas Bowo ini udah ada toko sembako. Pikirannya Mas Bowo, itu toko sembako bukanya kok sekitar jam 9. Kalau misalnya saya buka toko sembako, saya bukanya jam 7, pasti para konsumen pasti akan datangnya kepada saya karena saya bukanya lebih awal. Dan akhirnya si Mas Bowo ini rembukan sama istrinya. Bu, ada apa Pak? Gimana kalau misalnya kita buka toko sembako? Istrinya bilang kayak seperti ini. Ya nggak apa-apa Pak, buat tambah-tambahan pemasukan. Nah tapi sebelah rumah kita kan sudah ada toko sembako. Ya nggak apa-apa Bu, yang penting kan kita pakai uang kita sendiri. Oh ya udah deh. Dan akhirnya Mas Bowo dan istrinya ini buka toko sembako. Tetangga sekitar ini pada bilang, itu si Bowo gimana sih? Sampingnya udah ada toko sembako kok malah buka toko sembako. Dan akhirnya semakin berkembang usahanya si Mas Bowo. Karena si Mas Bowo ini bukanya jam 7, itu tutupnya sampai jam 7 lagi, 24 jam. Nah, nggak sampai di situ. Habis membuka toko sembako dan menjahit sebentar, kalau misalnya ada orang atau apa tetangga yang minta diantar, ini Mas Bowo juga nyambi ngojek. Dan akhirnya semakin berkembang, bisa kebeli mobil. Dan akhirnya si Mas Bowo ini melihat di yang nggak sebelahan sih rumahnya, ada jarak lumayan jauh, itu melihat di situ ada orang dagang nasi padang. Dan akhirnya punya kepikiran lagi buka nasi padang, tapi yang jaga adiknya. Nah, di sini Mas Bowo ini sudah membuat para tetangga-tetangga ini sakit hati. Kalau misalnya ada usaha seperti ini, Mas Bowo langsung ikutan. Kalau ada yang usaha ini, langsung ikutan. Pedomannya Mas Bowo ini, yang penting saya pakai uang saya sendiri, bukan uang kamu. Dan akhirnya kebuka nasi padang juga. Nggak sampai segitunya, lihat tetangganya jualan bensin juga ikut-ikutan dagang bensin. Di sini Mas Bowo dan istrinya ini sudah kelihatan sifatnya ini kok serakah banget, kata tetangga-tetangganya. Dan ada salah satu tetangga ini menegur, "Wo, ada apa? Kamu toh kok serakah sekali?
kamu sudah buka konveksi, kamu sudah buka toko sembako, juga ngojek, juga ikut-ikutan dagang nasi padang. Dan ini usaha saya kok mau disaingi? Saya cuma dagang bensin eceran. Nah, sedangkan kamu juga nanti dagang bensin eceran. Lombok kasihan. Yang cari makan kan bukan kamu saja, wok. Wah, kalau masalah itu sih bebas, Mas. Yang penting saya pakai uang saya sendiri. Saya nggak minta sama emas. Ya jadi boleh-boleh saja. Di sini sifat iri dengkinya Mas Bowo ini sudah mulai kelihatan. Kalau misalnya ada tetangga yang hajatan atau selamatan, ini kalau diundang nggak pernah datang. Dan singkat cerita, akhirnya karena si Mas Bowo ini sudah mempunyai anak, sebut saja namanya Mas Amin. Waktu Mas Amin ini sunatan, dan ternyata tetangga-tetangga nggak ada yang datang karena merasa sakit hati. Setiap usaha yang dilakukan tetangga-tetangganya ini selalu disaingi. Waktu hajatan ini yang hadir cuma keluarganya saja. Tetangga-tetangga nggak ada yang datang. Waktu berpapasan sama tetangga, nggak menyapa. Dan ketika Mas Bowo ini nyampe ke beli mobil, waktu diminta tolong sama tetangganya, "Wo, iya ada apa? Kalau misalnya saya mau pinjam mobil kamu ini gimana? Bisa apa enggak?" Lah buat apa? Itu ngantar ibu saya periksa, harus ke rumah sakit. Kalau naik motor kasihan. Nah, jawabannya si Mas Bowo ini, ya boleh aja. Yang penting kan ada imbalannya. Ah, masa kamu sama tetangga kayak gitu, kok? Saya beli mobil pakai duit, bukan pakai daun. Dan akhirnya tetangga itu nggak jadi meminjam. Akhirnya ada tetangga yang lain, ini yang juga punya mobil, udah pakai mobilnya saya aja. Dan akhirnya orang yang mau periksa ke rumah sakit itu diantar pakai mobilnya tetangganya yang lain. Di sini Mas Bowo dan istrinya ini mulai sombong, mulai angkuh. Kalau misalnya istrinya datang ke arisan, semua perhiasannya ini dipakai seperti kayak pamer ya. Kalau misalnya anaknya ini minta apa, langsung dibeliin. Gak mau kalah sama tetangga-tetangganya. Dan akhirnya hari kayak hari sialnya ini datang. Karena si Mas Bowo dan istrinya ini gak sadar, semua yang ada di dunia ini hanya titipan dari yang di atas. Kalau misalnya titipan itu mau diambil, gimana? Gak ada yang bisa menolak karena semua ini titipan. Dan akhirnya si Mas Bowo ini dagang bensin eceran juga. Nah, pas hari Minggu, si Mas Bowo ini lagi ngisi bensin dari mobil, diambil dan dimasukkan di dalam kayak botol untuk diecerkan. Dan pas hari itu juga nasi padangnya ini ramai sekali. Akhirnya tanpa
si istrinya Mas Bowo ini tahu karena nasinya ini habis dan harus memasak nasi lagi. Waktu si istrinya Mas Bowo ini nyalain kompor, des, ternyata apinya ini menyambar Mas Bowo yang sedang mengisi bensin dan akhirnya kebakaran terjadi. Kebakar semua. Yang diherankan, padahal misalnya ini rumahnya Mas Bowo, ini ada rumah warga yang lain, ini ada warga yang lain, itu gak kebakar. Apinya ini fokus membakar rumahnya Mas Bowo. Di situ ada mesin jahit, toko sembako, mobil, dan semua yang punya hanya Mas Bowo ini terbakar. Yang bikin heran, ini apinya ini nggak menjalar ke lingkungan, cuma fokus di rumahnya Mas Bowo. Dan kalau seperti itu, siapa yang turun tangan? Tetangga juga. Tetangga yang selalu disaingi, yang selalu dibikin sakit hati, akhirnya juga yang menolong. Dan akhirnya si Mas Bowo dan istrinya ini mengalami luka yang bakar full di tubuhnya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan yang membawa ini orang yang pernah mau meminjam mobilnya Mas Bowo, ya enggak boleh. Akhirnya mereka dibawa ke rumah sakit. Dan rumahnya ini hancur. Hartanya Mas Bowo ini hilang semua. Terbakar, surat-surat penting kebakar. Ya, baru sadar akhirnya si Mas Bowo ini bilang sama istrinya, "Bu, iya Pak. Gimana Bu, kalau seperti ini? Ya nggak tahu Pak, namanya ini musibah." Dan akhirnya salah satu saudaranya Mas Bowo ini bilang, "Wow, sehabis kamu pulang dari sini, kamu minta maaf kepada tetangga-tetangga yang pernah dibikin sakit hati sama kamu. Mungkin ini teguran dari yang kuasa, karena selama ini kamu sudah menyakiti tetangga-tetangga kamu dengan menyaingi usahanya. Ini adalah teguran untuk kamu. Kun fayakun, kalau yang di atas sudah kehendak, gak ada yang bisa menolak." Dan akhirnya si Mas Bowo dan istrinya ini menangis. Mereka baru merasa menyesal karena semua kekayaan mereka yang dicari, yang mereka kerja keras mengumpulin uang selama berhari-hari, berminggu-minggu, sampai bertahun-tahun, hilang hanya dalam hitungan jam. Ya, itu sedikit cerita dari saya, semoga bisa bermanfaat ya. Karena semua di dunia ini gak bisa kita hidup seperti itu. Kita juga harus menghargai orang lain. Jangan kita yang mau dihargain terus ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.